Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Santi Hemak Sipahutat dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh ekstrak daun bidara Gigibus mauritiana terhadap penurunan kadar gula darah mencit musmukulus yang diinduksi aloksan, dengan dosen pembimbing Ibu Sukriya MSc pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Bab 1 Pendahuluan. 1. Latar belakang. Diabetes mellitus adalah salah satu penyakit metabolik yang prevalensinya cenderung meningkat di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia. Angka kejadian diabetes mellitus di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meningkatnya penderita diabetes mellitus disebabkan adanya perubahan yang signifikan pada kehidupan manusia, terutama memilih pola hidup, termaksud dalam hal makanan. Makanan adalah salah satu faktor yang banyak menjadi penyebab penyakit diabetes mellitus. Selain makanan, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat terbebas dari senyawa radikal bebas, seperti sinar matahari berlebih, asap rokok, asap kendaraan bermotor, obat-obatan tertentu, dan polusi udara. Jika jumlah radikal bebas dalam tubuh berlebih, maka dapat menimbulkan beberapa penyakit, termaksud diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau sering disebut kencing manis ialah penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula pada darah akibat dari gangguan sistem metabolisme di dalam tubuh, yaitu organ pankreas yang tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Diabetes memiliki gejala adanya rasa haus yang berlebihan, sering buang air kecil terutama pada malam hari, dan berat badan turun secara drastis. Terkadang ada keluhan badan lemah, kaki dan jari tangan mengalami kesemutan, mudah lapar, penglihatan kabur, dan luka pada tubuh sukar sembuh. Sebagian besar orang beranggapan bahwa penyakit diabetes adalah penyakit yang sangat menakutkan karena dapat menyebabkan amputasi hingga kematian. Namun, jika penyakit ini diketahui dari awal, tidaklah menakutkan. Akan tetapi, penyakit ini perlu diwaspadai karena sulit untuk diagnosa karena datangnya dengan tenang dan bila dibiarkan dapat menyebabkan pasien dalam komplikasi fatal. Cara pengobatan penyakit diabetes mellitus dapat dilakukan dengan cara mengontrol kadar gula darah dengan mengkonsumsi obat diabetes dan penyuntikan insulin. Tetapi obat kimia seperti ini jika dikonsumsi dalam jangka yang lama dapat merubah obat itu sendiri menjadi racun dan memicu timbulnya penyakit berbahaya lainnya seperti jantung, stroke, bahkan kelumpuhan. Obat kimia hanya dapat menghilangkan rasa sakit, tidak menyembuhkan. Berbeda dengan obat tradisional yang memiliki kemungkinan efek samping hanya kecil, bahkan tidak ada jika dosis yang digunakan tepat. Obat tradisional bekerja langsung pada sumbernya, memperbaiki keseluruhan sistem tubuh yang memperbaiki sel-sel rusak serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk berperang melawan penyakit. Pada daun bidara terdapat kandungan senyawa flavonoid, batulining, saponin, tanin, triterpenoid, asam cyanoti, dan berbagai senyawa flavonoid. Daun bidara mempunyai aktivitas antioksidan yang paling baik daripada ekstrak buah dan bijinya. Flavonoid dan flavoid yang terkandung dalam daun bidara kaya akan manfaat, diantaranya antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, antifungi, mencegah timbulnya tumor, dan termaksud menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Flavonoid adalah senyawa pereduksi yang mampu menghambat banyak reaksi oksidasi. Flavonoid mempunyai kemampuan sebagai antioksidan karena mampu mentransfer sebuah elektron kepada senyawa radikal bebas. Tanaman ini juga memiliki kemampuan dapat mengatur sistem perlindungan terhadap pengatur produksi insulin, sehingga produksi insulin dalam tubuh dapat stabil. 2. Rumusan masalah.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh ekstrak daun bidara Gizipus mauritiana terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit Musmuculus yang diinduksi aloksan. Yang kedua, berapakah konsentrasi optimal ekstrak daun bidara Gizipus mauritiana terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit yang diinduksi aloksan. 3. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, tanaman daun bidara yang digunakan adalah jenis Gizipus mauritiana. Yang kedua, mencit yang digunakan dalam penelitian ini berkelamin jantan, memiliki umur sekitar 3-4 bulan dan memiliki berat badan antara 200-300 gram. Mencit dikondisikan diabetes mellitus dengan diinduksi aloksan secara intraperitoneal. Yang keempat, uji pengambilan sampel diabetes mellitus yaitu melalui pengambilan sampel darah mencit pada bagian ekor dan diukur menggunakan glukometer strip. 4. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun bidara terhadap penurunan kadar gula darah pada mencit yang diinduksi aloksan. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi optimal ekstrak daun bidara terhadap penurunan kadar gula darah mencit yang diinduksi aloksan. 5. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aktivitas daun bidara sebagai antidiabetes. Yang kedua, uji aktivitas antidiabetes yang dilakukan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya pengembangan ilmu pengetahuan dari alam. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomis daun bidara yang selama ini belum dimanfaatkan sebagai obat herbal. Yang keempat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pencarian obat alternatif untuk penyakit diabetes mellitus. Bab 2. Tinjauan pustaka. 1. Tanaman bidara atau Gizipus mauritiana. Tanaman bidara merupakan sejenis pohon kecil yang selalu hijau. Tanaman berbuah ini banyak tumbuh di daerah Afrika Utara, tropis, Asia Barat, dan Israel. Tanaman ini tumbuh di lembah-lembah. Untuk di Indonesia, tanaman ini banyak tumbuh di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat. Bidara adalah tanaman yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang sedikit kering. Dapat pula tumbuh pada tanah asin, tanah basah, dan sedikit asam. Tinggi tanaman bidara mencapai 1,5 meter. Tumbuh tegak dan menyebar dengan cabang-cabangnya yang menjuntai. Pohon bidara termaksud tanaman berduri. Letak durinya pada ranting yang simpang siur. Daunnya selalu hijau atau setengah merangkas. Memiliki bunga, buah, batang, daun, dan akar yang lengkap. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. 1. Rancangan percobaan. Adapun rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat eksperimental laboratorik dengan desain percobaan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Hewan uji berupa tikus putih jantan mempunyai aktivitas normal, sehat, umur sekitar 3-4 bulan dengan berat badan 200-300 gram. Sebanyak 25 ekor dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor mencit jantan yang dipilih secara acak atau random. 2. Tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November-Desember tahun 2021 di Laboratorium Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 3. Alat dan bahan penelitian. Untuk alat yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa glukometer, jarum suntik, autoklav, timbangan analitik, sendok, gelas ukur, mangkuk aluminium, jarum sonde, open, blender, Erlenmeyer, kandang mencit, nampan, aluminium foil, kertas label, plastik yang 2 kg, lemari es, kertas saring toples, saringan bubuk, gelas ekstrak, vakum rotary evaporator, dan gelas kaca kecil. Untuk bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini
yaitu berupa daun bidara Gigipus mauritiana, mencit Musmuculus yang berkelamin jantan, memiliki umur 3-4 bulan dengan berat badan 200-300 gram. Aloksan, Aquades, etanol yang 96%, pakan mencit, dan obat diabetes melitus. Yang dipakai di sini yaitu Gibenclamid. 4. Sampel penelitian. Untuk sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa mencit Musmuculus, berkelamin jantan, berumur 3-4 bulan, berat badan 200-300 gram, berjumlah 25 ekor yang akan dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 ekor. Pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random, dan terdapat 5 perlakuan dalam penelitian ini. Untuk prosedur dalam penelitian ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan alat. Semua alat yang akan digunakan dalam penelitian terlebih dahulu disterilkan di dalam autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat untuk mencegah kontaminasi terhadap mikroba. Tahap selanjutnya, pembuatan ekstrak daun bidara Gigipus mauritiana. Daun bidara dikeringkan selama 1-2 minggu, kemudian di-open dengan suhu 50 derajat selama 2-3 jam hingga beratnya konstan. Daun bidara dihaluskan menggunakan blender kering hingga serbuk. Serbuk disaring sampai menghasilkan bubuk halus dan menjadi bahan yang diekstrak. Bubuk dilarutkan dalam pelarut etanol dengan perbandingan 1:5. Metode ekstraksi yang akan digunakan ialah metode maserasi. Tahap selanjutnya, pemeliharaan mencit. Mencit dipelihara di dalam kandang yang telah diberi alas berupa sekam. Kandang diletakkan pada ruangan yang memiliki ventilasi dan mendapatkan cahaya matahari secara langsung. Kandang dibersihkan setiap minggu sekali dengan cara mengganti sekam, diberi makan dan minum setiap hari. Sebelum perlakuan, berat badan mencit terlebih dahulu ditimbang dan diamati kesehatan secara fisik. Mencit dipilih secara acak, lalu dipisahkan dalam keadaan baik. Dipisahkan dengan tujuan untuk beradaptasi selama seminggu sebelum dilakukan penelitian. Tahap selanjutnya, pengujian akhir. Pada penelitian ini terdapat 5 perlakuan, yaitu kontrol positif, pemberian obat Gibenclamid, kontrol negatif, pemberian Aquades dosis 1, yaitu ekstrak daun bidara sebanyak 1 mg, dosis 2, ekstrak daun bidara sebanyak 2 mg, dan dosis 3, ekstrak daun bidaranya sekitar 3 mg. Yang keenam yaitu analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji ANOVA, Analysis of Variance, untuk mengetahui apakah ada pengaruh ekstrak daun bidara sebagai serial konsentrasi terhadap kadar gula mencit yang diinduksi aloksan. Apabila data yang dihasilkan memperoleh pengaruh signifikan, maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Dengan tarif kepercayaan 95%, uji Duncan dilakukan untuk mengetahui dan membandingkan perbedaan penurunan kadar gula darah yang diperoleh pada tiap-tiap perlakuan dan untuk mengetahui kelompok mana saja yang memiliki perbedaan bermakna.